Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kembali pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan sebagai tanda kita mengawali seluruh tanggung jawab dan aktivitas kita di hari yang baru ini di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita melandasi seluruh tanggung jawab panggilan dan pelayanan kita di hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semua ini bukan oleh karena kuat dan hebatnya kami, tapi semuanya ini karena semata-mata kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Pada kesempatan yang indah ini, kami rindu untuk mengawali seluruh tanggung jawab dan aktivitas kami di hari yang baru ini di dalam kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, saat ini kami telah siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapilah kami, jamalah hati kami, dan berikanlah kami roh hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa di surga, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Jangan biarkan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami menjadi hal yang menghambat pemberitaan firman-Mu. Tapi biarlah oleh damai sejahtera Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan boleh memeteraikan firman ini dalam kehidupan kami, agar di dalam damai sejahtera-Mu kami beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, ayat renungan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Yang menjadi ayat emas renungan kita pada saat ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah perjumpaan langsung dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam banyak bagian Alkitab, Allah sering menjumpai manusia dengan pengantara malaikat-Nya. Misalnya di dalam kisah tentang Abraham, Allah memakai malaikat untuk menyampaikan firman-Nya tentang keturunan Abraham yang jumlahnya akan sama seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Atau di dalam kisah Musa saat Allah dengan perantara malaikat-Nya menampakkan diri dengan nyala api di semak duri. Dan masih banyak bagian-bagian lain di dalam Alkitab yang menampakkan kehadiran malaikat sebagai pengantara Allah dengan manusia. Sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun pada kisah kebangkitan Yesus ini, Allah memilih langsung menampakkan diri-Nya kepada para perempuan yang menengok kubur Yesus setelah malaikat memberi pesan tentang kebangkitan Yesus kepada mereka.
Allah di dalam Yesus Kristus langsung menjumpai manusia tanpa perlu ada perantara lagi. Hal ini menunjukkan terangkatnya pembatas atau batasan antara Allah dengan manusia melalui Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terbukanya jalan perjumpaan Allah dengan manusia bukan karena manusia memang layak, melainkan karena Allah lah yang memprakarsai atau yang mewujudkan perjumpaan itu dengan cara menebus manusia melalui kematiannya di kayu salib. Manusia tidak dapat berjumpa dengan Allah atas usaha dan kemauannya sendiri. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya menegaskan hal itu. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah segala dosamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan karya penebusan Yesus di kayu salib, manusia telah dilayakkan untuk dapat berjumpa langsung dengan Allah. Bacaan kita di pagi hari ini di ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang kedua perempuan dekat Yesus yang bernama Maria ini, mewakili manusia dalam mengalami perjumpaan langsung dengan Allah. Melalui kesaksian mereka, setiap manusia menerima kabar sukacita bahwa Allah telah berkenan untuk menjumpai kita, manusia yang berdosa ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu perjumpaan antara Sang Pencipta dan ciptaannya, di mana Yang Maha Kuasa berkenan untuk merangkul yang fana. Perjumpaan pribadi dengan Yesus telah mengubah pola pikir, semangat, iman, dan kehidupan kedua wanita itu. Mereka menjadi pewarta Injil Kristus yang gigih dan setia. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Perubahan apa yang telah Anda alami sejak berjumpa dengan Yesus? Bagikanlah setiap kisah-kisah perjumpaan kita dengan Allah di dalam setiap kesaksian dan panggilan hidup kita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Kiranya melalui kehadiran kita dengan segala kesaksian tentang kita dengan perjumpaan dengan Allah dapat mengubahkan hidup mereka yang belum mengenal Kristus, dan melalui kita Kristus semakin dikenal dan namanya selalu dipermuliakan. Selamat menjadi pewarta-pewarta kebaikan. Selamat menjadi pewarta-pewarta firman dalam perjumpaan dengan Kristus. Dan biarlah Tuhanlah yang akan menolong kita untuk menjadi pelaku firman dan menjadi pesaksi-pesaksi firman yang setia. Terpujilah nama Tuhan di atas segala keagungannya dan cintanya yang mau menjumpai kita yang berdosa ini. Dengan kerendahan hati, marilah kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan yang indah ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan dan mengajarkan kepada kami semua bagaimana Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mencintai kami umat-Mu, Engkau begitu mencintai kami ciptaan-Mu ya Allah, sehingga Engkau rela di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau mati di kayu salib bagi kami dan menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Allah, kematian yang telah dialami oleh Yesus Kristus dan melalui kebangkitannya telah menjadi suatu hal yang terlalu sangat mahal bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kini kebangkitan-Mu telah memisahkan segala penghalang di antara kami umat-Mu dengan Engkau. Dan kami bersyukur kami bisa dapat berjumpa langsung dengan Engkau dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Ajarlah kami selalu agar taat kepada Engkau dan setia dalam iman kami kepadamu. Tolong kami agar kami tidak terpengaruh dengan berbagai hal buruk yang ada di dunia ini ya Tuhan. Melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman hanya kepadamu saja. Ya Tuhan, kuatkanlah kami selalu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari dalam segala tugas dan tanggung jawab aktivitas kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami ya Tuhan,
agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah ini, hamba datang berdoa menyerahkan semua kami yang senantiasa setia mengikuti renungan di pagi hari ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan menyertai kami. Kiranya Engkau sendiri akan menjadi jawaban bagi doa-doa kami dan menjadi jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Ya Bapa, pada saat ini hamba berdoa menyerahkan semua kami yang sedang bergumul untuk sebuah kesembuhan dari sakit penyakit yang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan kami kesembuhan. Kami yang sedang bergumul untuk penyelesaian tahap akhir dalam studi kami, Tuhan menolong dan memampukan kami. Kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, Tuhan menolong kami dan memberikan kami pekerjaan, agar kami dapat melanjutkan kehidupan yang telah anugerahkan kepada kami. Ya Bapa di surga, kami yang sedang ada dalam keadaan duka cita, Tuhan menolong kami, menghibur kami, dan berikan kami kekuatan dari Engkau ya Allah. Biarlah Tuhan sendiri akan memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dan bangkit dari segala kehidupan kami yang melemahkan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kiranya kebangkitan Kristus yang telah kami peringati dalam hari kebangkitan Paskah yang kami layani, yang kami nikmati bersama ya Tuhan, kiranya menolong kami, mengubahkan kehidupan kami, dan kami senantiasa bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan yang indah ini juga hamba berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan menolong para pemimpin kami dari pusat hingga daerah-daerah. Tuhan cukupkanlah mereka dengan segala marifat dari Allah. Biarlah kiranya dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan mereka senantiasa mengharapkan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan seluruh pelayanan misi tentang pekabaran Injil di seluruh pelosok dunia ini ya Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa. Semua hamba Tuhan yang sedang merancangkan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan menolong mereka. Umat Tuhan yang senantiasa mewartakan tentang kebenaran Tuhan, Tuhan juga menolong memampukan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap daerah-daerah di pelosok negeri ini yang dalam keadaan bencana. Tuhan menolong saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Tuhan damaikan hati mereka, Tuhan sehatkan yang sakit, Tuhan pulihkan kami semua dari segala kelemahan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami percayakan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menggenggam kami dan memimpin kami ke dalam segala rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Di dalam pengasihan-Mu ya Bapa, kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari yang baru ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.